jangan takut untuk melangkah, insya Allah Allah akan memberi bantuan di situ gitu. Jadi aku juga berpikir kalau aku udah melewati begitu banyak tahap untuk bisa mencapai kuliah di Todai, dan nggak mungkin Allah menelantarkan aku udah nyampe sana gitu. Pengalaman apa ya? Pengalaman terberat mungkin selama menjalani S2 di sana itu apa? Dari sisi akademik boleh, dari sisi akademik dulu boleh, terus nanti juga dari sisi kehidupannya, mungkin karena jauh dari suami kan bisa aja gitu kan. Tapi kalau dari sisi akademik, gimana caranya nyelesain semuanya dengan lancar kayak gitu? Atau pada titik mana juga yang paling berat mungkin bisa jadi bahan pembelajaran juga buat yang mau siap-siap? Oh iya. Menyelesaikan dengan lancar, kayaknya aku bukan ahli. Kalau tentang kuliah alhamdulillah masih bisa kekejar gitu. Soalnya waktu itu aku ngambil mata kuliahnya tuh yang nggak ujian. Jadi cuman bikin reportnya tuh juga cuman esai gitu, nggak cuman juga sih, panjang soalnya sih esainya, dan beberapa kali gitu. Itu terus kayak bikin kelompok belajar juga sih waktu itu aku, tapi nggak sama orang Jepang, karena orang Jepang kan kayaknya di lab aku, di lingkungan aku itu kelihatannya nggak suka bekerja sama gitu loh, individualis ya. Iya, termasuk antar orang Jepangnya juga sendiri masing-masing gitu loh, kelihatannya nggak suka kayak ngebahas pelajaran bareng lah atau apa. Jadi aku gabungnya sama orang-orang Eropa jadinya, yang mereka kan emang seneng diskusi. Ya. Jadi ya udah aku ikut-ikutin aja gitu soalnya. Jadi sangat membantu ya dengan belajar kelompok. Iya, jadi nggak ngerasa sendirian gitu sih. Terus dari kehidupan sehari-hari sendiri gimana untuk misalnya cari makan atau iya apa benar gitu? Soalnya kan makanan kan lumayan terbatas ya, makanan halalnya, jadi ya mau nggak mau harus masak. Mana aku nggak pernah masak lagi gitu. Ya aku tuh di minggu-minggu pertama tuh kayak nangis karena aku cuman makan bekal ayam yang dari ibu aku, yang aku masukin, ibu aku masak agak banyak tuh. Terus supaya aku bisa bekal gitu kan, terus masukin kulkas, dan aku makan enak tuh cuman makan sama apa ya, dan kayaknya selama 2 tahun aku di sana tuh aku makan frozen food. Frozen food ya paling gampang ya. Iya, paling gampang. Terus ya aku nggak bisa masak sih. Jadi ya karena kan bisa bikin kue loh. Enggak. Punya karaos-raos banyak banget kue-kuenya. Enggak, itu ibu aku yang masak. Oke, baik. Ya, terpaksa aku belajar masak, tapi ada sisi positifnya juga sih. Karena waktu itu kan aku tinggal berpisah, beda rumah sama suami gitu kan. Karena ya kan aku di Jepang, suaminya di Bandung kan. Oh iya. Aku mikir jangan sedih. Nah di situ aku belajar, kan aku nggak pernah ngekos ya sebelumnya, selalu tinggal sama orang tua. Di sana jadi belajar masak, belajar nyuci baju sendiri, belajar rapi-rapi rumah lah gitu. Jadi ketika aku tinggal sama suami, insya Allah udah siap lah, aku udah tahu menu-menu apa aja. Benar. Dia udah bisa masak apa aja nih? Kayaknya masih hitung jari sih. Tapi makanan Jepang udah bisa apa aja? Chicken katsu. Ayam, bahasa Indonesianya apa ya? Ayam berbalut tepung. Chicken katsu. Iya. Kalau makanan Jepang apa ya? Aku juga jarang makan makanan Jepang sih kan. Kalau yang halal di sana, yang kebetulan tempatnya terjangkau sama aku kan paling ramen, sushi gitu kan. Ya yang ada di Indonesia juga sebenarnya. Kalau disuruh milih nih, ini pertanyaan yang biasanya sering banget aku tanyain ke orang. Kalau disuruh milih, mending tinggal di Indonesia apa di Jepang? Kalau tinggal sih aku lebih senang di Indonesia karena banyak saudara. Makanan nggak susah. Iya, sudah sesuai dengan lidah ya. Iya benar, dan apa ya, lingkungan agama, dari sisi lingkungan agama juga kan. Nah tapi kalau untuk kerja, untuk belajar, aku lebih milih di Jepang karena lebih menantang, dan
setelah nyampe di Jepang tuh aku kayak ngerasa oh ternyata banyak hal yang belum aku tahu gitu. Jadi kayak ngerasa motivasinya tuh lebih besar aja gitu sih kalau di Jepang itu. Dan apa, budaya kerjanya juga aku sangat enjoy sih. Kan kayak mengenai budaya kerja nih, mungkin kita suka dengar kalau di sana workaholic banget, benar-benar itu. Jadi ibu enjoy berarti ya dengan situasi seperti itu. Ibu mungkin bisa merasakan gimana rasanya Romusha atau apa tuh kerja rodi yang terjadi pada saat zaman penjajahan dulu itu seperti apa gitu. Ya, jadi yang menariknya sih di lab aku tuh ada part time. Jadi kayak kantor gitu, harus masuk lab dari jam 10 sampai jam 5 setiap hari ya, Senin sampai Jumat lah gitu. Tapi itu berlaku di lab aku aja ya. Di lab yang lain mostly sih nggak ada part time yang kayak gitu. Meskipun lab aku sebenarnya lab komputasi yang sebenarnya bisa remote kan, bisa ngerjain di komputer di rumah atau di mana, tapi karena ada core time itu jadi ya mau nggak mau kita semua datang ke lab gitu. Dan kalau dengan adanya core time itu juga kita kalau mau diskusi sama senpai gitu, sama senior kan jadi lebih gampang ya, karena pasti maksudnya insya Allah atau apa ya, defaultnya mereka semua ada di lab gitu. Jadi kita kalau ada kesulitan atau apa gitu kan gampang nanyanya ya gitu. Cuman ya core time jam 10 sampai 5 itu ya hanya tulisan aja. Aslinya sih dari jam 9 sampai malam. Sampai biasanya aku pulang jam 10 sih, jam 10 malam. Tapi enjoy ya dengan kehidupan seperti itu? Enjoy sih, tapi aku ngerasa ya itu juga salah satu alasannya kenapa aku mau berhenti sejenak dulu gitu. Kayaknya kalau aku setelah baca-baca artikel kesehatan yang kayak gitu kayaknya aku agak insecure sama kesehatan aku sendiri kalau aku menetapkan pola hidup seperti itu gitu. Mana aku tinggal sendiri juga kan udah udah kangen juga lah sama keluarga. Kayaknya aku pulang terus kayak membangkitkan lagi motivasi terus ya, insya Allah nanti mudah-mudahan pas kembali lagi tuh udah seger lah gitu. Tapi sekarang berarti rencananya nyusul suami itu untuk nyusul dulu aja atau bakal langsung lanjut atau gimana? Kalau nyusul itu kan kemungkinan sebelum bulan September lah, kalau semuanya lancar gitu ya, insya Allah sebelum September. Nah, September aku daftar lagi kuliahnya. Wah, luar biasa. Istirahatnya cuma kurang lebih setahun berarti istirahatnya ya? Enggak, tapi kan September itu kan daftar kuliah kan ya. Biasanya kan perlu 1 tahun tuh dari daftar sampai ke keterima tuh panjang. Gitu ya, lumayan lama ya. Lumayan lama. Jadi ya kurang lebih 2 tahun ya istirahatnya berarti. Iya, kurang lebih. Untuk memulai kehidupan yang baru. Mudah-mudahan nggak terlalu lama. Iya, bisa lebih cepat. Pengennya sih, tapi nggak tahu. Kalau suami berarti rencananya sampai kapan? Berarti tahun 2023. 2023. September 2023. Berarti PM sendiri mungkin baru mulai 2022. Terus suami ikut dulu berarti sampai semuanya selesai, atau mungkin mau ya udah di sana mungkin sampai usia berapa baru balik lagi ke Indonesia? Sebenarnya sih kita kan kayak masih muda gitu kan, pengennya kan kerja cari uang gitu kan gitu. Tapi aku nggak tahu juga sih apa yang akan terjadi. Sekarang sih pengennya sih mungkin kerja di Jepang, tapi kita mempertimbangkan juga keluarga gimana ya di Indonesia gitu. Aku mau nanya nih, menurut PM sebagai wanita mending nikah dulu apa S2 dulu, keluar apalagi keluar negeri gitu kan? Mungkin banyak gitu cewek-cewek yang masih mikir, aduh pengen nikah dulu, tapi kalau nikah dulu juga mungkin ada yang nggak tahu kapan jodohnya atau gimana gitu kan. Menurut kalian gimana? Ya siapa sih yang nggak mau nikah, maksudnya di dalam lubuk hatinya mungkin ingin lah gitu suatu hari, karena kan kita nggak selamanya tinggal sama orang tua gitu. Dan aku juga nggak bisa menjamin aku gimana kita juga perlu penolong nggak sih kalau di akhirat nanti, entah itu suami kita atau anak soleh gitu, anak yang soleh gitu kan sangat membantu sebenarnya itu memotivasi untuk menikah gitu. Sebenarnya kalau di
mungkin ada satu kelompok yang berpikir tidak mau nikah gitu, termasuk aku juga sebenarnya dulu nggak anti nikah. Aku nggak berpikiran sama sekali untuk menikah, tapi kalau dipikir-pikir kalau untuk kehidupan akhirat kayaknya aku perlu menikah. Kayaknya jadi motivasi menikahnya itu ya. Iya, jadi aku termasuk telat sih untuk berpikir pengen nikahnya gitu. Jadi tapi kamu telat berpikir untuk menikah, kamu nikah dulu daripada aku yang sudah berpikir pengen menikah dari usia 24 tahun loh. Itulah namanya takdir Allah ya. Jadi kita nggak pernah tahu, kadang orang yang nggak pengen nikah malah jadi nikah duluan. Iya, dan lucunya itu tuh suami aku juga sama pikirannya sama aku, gitu. jadi nggak mau nikah. Entahlah, itu luar biasa, Masya Allah. Jadi waktu itu aku setelah lulus S1 kan sempat kerja dulu, terus abis kerja aku pengen S2, jadi nggak ada kepikiran untuk membangun keluarga gitu loh gitu. Jadi ya aku menjalani kehidupan aku sebagai mahasiswa, sebagai karyawan gitu, yang kerja terus di luar rumah gitu. Dan ternyata aku dapat jodoh di kampus. Tapi malah jadi fokus loh teman-teman. Jadi kalau misalnya kita, mungkin ada yang kayak galau-galau pengen nikah, tapi misalnya jalannya belum ada gitu, tapi malah itu mengganggu kesibukan dia gitu. Dia jadi sibuk mikirin nikah, tapi iya, dan jadi ragu-ragu untuk melangkah gitu loh. Iya, jadi bener banget. Wah, ini aku suka banget nih, bener nih, ragu melangkah karena dengan alasan takut, yaitu alasan misalnya takut pengen nikah dulu atau apa gitu. Iya benar. Jadi iya sih. Tapi kan jodoh tuh kan kita nggak tahu bakal nemu di mana. Apakah kita dengan berdiam diri kita bisa dapet jodoh? Bisa aja sih. Misalnya ada entah gimana ceritanya datang ke rumah gitu, atau ya di luar pas kita lagi kemana terus papasan gitu. Jadi jodoh tuh nggak tahu ada di mana. Tapi yang yang ada di benak aku sih, aku jalanin aja apa yang aku mau, sepanjang itu nggak melanggar aturan-aturan agama gitu, dan selama itu membawa kebaikan buat aku, ya jalanin aja. Siapa tahu jodohnya ketemu di situ. Nah, mungkin ada yang mungkin ragu-ragu juga berangkat ke luar negeri tapi belum ada pasangan gitu. Yang mungkin jodohnya ada di situ. Bisa jadi. Pokoknya jangan menjadi alasan, jangan menjadi ragu melangkah ya. Iya. Kemarin kan udah sempat masuk masa pandemi di sana. Pokoknya apa yang berbeda dibandingkan normal dengan masa pandemi? Beda banget. Kan normalnya kan ke kampus tiap hari, bahkan weekend pun ke kampus dari pagi sampai malam, terus tiba-tiba semuanya di rumah gitu. Agak mempengaruhi kinerja aku juga sih. Jadi kan kayak kalau di kampus itu kan kita kan lebih terjadwal gitu kan, misalnya jam segini mandi, jam segini masak, terus pergi makan jam berapa, kayak sangat-sangat terjadwal gitu. Tapi pas di rumah itu jadi agak kacau gitu sih si pola hidup tuh gitu. Terus kadang kan kasur kok deket banget ya. Godaan terberat itu adalah kasur. Iya benar-benar. Sedangkan senseinya mengekspektasikan kinerja yang sama, produktivitas yang sama gitu. Ya itu sih tantangannya. Tapi ya karena senseinya rajin nelfon Skype gitu, kayaknya tiap hari tuh ada deh telepon, gimana progresnya. Jadi ya itu sih yang memotivasi untuk tetap bisa bekerja di rumah. Tapi ya pola hidupnya agak susah sih sebenarnya. Terus mungkin PM juga tahu lah ya efek dari pandemi ini sendiri di Jepang itu seperti apa, di Indonesia seperti apa. Kalau dari PM sendiri, pesan-pesannya apa nih buat teman-teman yang masih berjuang melawan pandemi? Karena mungkin dari sisi, ya banyak ya, semua dari sisi pendidikan juga bisa berpengaruh. Mungkin dari penerimaan mahasiswa ada pengaruh nggak untuk kesana, dibatasi selama ini dibatasin penerimaan mahasiswa atau gimana? Iya. Itu juga sih Tik yang jadi pertimbangan beberapa teman-teman aku, dan mungkin banyak orang di luar sana juga yang mempertimbangkan kalau kuliah di luar negeri sekarang aman nggak ya, bisa nggak ya gitu. Kadang-kadang jadi bikin ragu-ragu gitu, kira-kira daftar sekarang apa enggak ya, soalnya kan lagi pandemi gitu. Percuma kan kalau udah daftar tapi ternyata nggak bisa berangkat gitu. Kalau di kampus aku sih
penerimaan masih normal, jadwalnya masih normal, masih setahun 2 kali, cuman keberangkatannya yang berangsur-angsur gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak mau kuliah online gitu, pengennya kuliah offline atau ya itu sih takut berangkat, takutnya kita udah keterima kuliah di mana tapi nggak bisa berangkat jadi full di Indonesia, kan nggak lucu juga kan, kayak nonton jadi, YouTube aja gitu. Iya, nggak berasa gitu. Iya. Jadi ya. Tapi ada yang kayak gitu? Emang ada yang online full kayak gitu? Aku nggak tahu sih. Cuman ya sepengalaman aku dan beberapa teman-teman juga yang di universitas lain itu jadi keterima, tapi karena sistem buka tutup gitu loh. Kadang kalau coronanya lagi naik jadi ditutup, kadang kalau lagi terkendali bisa dibuka gitu. Jadi ya daftar dulu aja gitu. Nanti juga insya Allah bisa berangkat lah gitu. Jadi kalau kasusnya suami aku kan dia mulai kuliah itu September, tapi baru bisa berangkat ke Jepang itu bulan Desember akhir. Jadi selama itu kuliah di Indonesia, kuliah online gitu. Jadi ya si Todai ini kan berangsur-angsur sih, masuk sedikit demi sedikit bisa masuk ke Jepang. Dan tapi percuma juga sih, di Jepangnya juga kuliahnya online juga. Cuman seenggaknya bisa ke lab lah, bisa ketemu. Iya benar. Kalau untuk adaptasinya sendiri, apalagi di lab cewek sendiri gitu, itu adaptasinya gimana? Dan mungkin termasuk minoritas juga nggak muslim di lab itu atau gimana? Iya, minoritas di jurusan aku, satu jurusan itu ada 3 orang yang muslim, jadi 2 ikhwan gitu. Tapi di lab yang lain dan jarang banget lah ketemu gitu, paling ketemu tuh di musola gitu. Aku juga kalau ketemu komunitas muslim tuh paling pas lagi sholat aja di musola gitu. Sama ada beberapa yang mahasiswi yang dari jurusan lain gitu. Terus adaptasinya ya awalnya sih kayak begitu di lab itu kan kayaknya teman-teman aku tuh kayak baru pertama kali ngelihat secara langsung orang berhijab gitu, ada di lingkungannya mereka gitu. Ini pertanyaannya tuh suka lucu-lucu gitu. Ini namanya apa gitu. Oh ini hijab, oh hijabu. Orang Jepang itu enggak, konsonan akhir tuh kan jarang ya kata-kata yang berkonsonan akhir, jadi oh hijabu gitu. Iya, terus aku kan hijab kamu warna-warninya, oh iya ini disesuaikan sama warna baju gitu. Oh boleh ya, kayak itu boleh gitu. Terus kalau hijab bergambar-gambar gitu boleh nggak? Oh boleh. Kalau di Indonesia banyak kok hijab gambar beruang, gambar bunga-bunga, aku bilang gitu. Sebenarnya boleh aja, itu sesuai selera sejauh kita bisa mengcover kepala gitu kan, aku bilang gitu. Terus pas lagi makan juga, oh ya ada salah satu budaya di lab aku tuh makan siang bareng di kantin tiap hari Jumat siang. Nah di kesempatan itulah kita bisa ngobrol, karena biasanya di lab itu diem gitu. Ya benar-benar gitu. Jadi ngobrol tuh cuman pas di itu aja, pas makan siang gitu. Mereka nanya, kok aku selalu bekal, nggak suka jajan gitu kan, soalnya yang halal di sini cuman ada 1 kebab waktu itu. Kan aku agak bosan ya kalau makan kebab setiap hari gitu kan. Ya mau nggak mau harus bekal gitu. Terus jadilah kita ngebahas-bahas makanan gitu kan. Terus kamu nggak makan pork ya? Enggak gitu. Terus dia bilang, aduh kayaknya aku nggak bisa jadi muslim deh, soalnya aku suka banget sama pork. Ya pun aku salah ngomong. Iya kan, tadinya pengen dakwah gitu kan, sosokan gitu, mengenalkan Islam, tapi kok malah dianya nggak mau. Dia jadi ngomong. Iya, aku jadi merasa bersalah gitu. Gak apa-apa, bertahap ya. Tapi kalau secara sosial nggak ada misalnya diajak ke klub atau gimana gitu nggak ada permasalahan ya? Mungkin paling ini aja, drinking party aja kan. Mereka suka senang minum-minum ya. Jadi kayak ada mahasiswa baru minum-minum gitu. Terus ada pesta akhir tahun gitu, minum-minum. Nah kebetulan pas aku masuk sebenarnya ada party juga, tapi aku kirim email dulu di awal. Oh partinya kayak gimana ya, mohon maaf saya cuma makan makanan halal. Dan alhamdulillah mereka mengerti, jadi kita diajak ke restoran yang
ada cap halalnya, tapi ya tetap aja ada alkohol. Iya, ya minimal ya. Iya, dan aku kan sebelum berangkat itu ngobrol dulu sama salah satu dosen di ITB yang udah pengalaman kuliah di Todai kayak gimana gitu. Nah, mereka itu membaca pola orang Jepang tuh. Jadi kalau kamu, yang penting kita konsisten. Iya, konsisten. Misalnya kamu nggak pernah ikut party, ya udah jangan pernah ikut party gitu, dan mereka akan mengerti, akan akan paham kalau kamu tuh nggak ikut party gitu. Jadi gak usah ngasih alasan bertele-tele gitu, misalnya kan aduh party ini ada party nih, aku alasannya apa ya gitu, daripada bikin alasan terus udah aja kamu gak ikut party. Iya, dan kalau mau sholat usahakan sholatnya terjadwal biar sensei itu nggak nyari jam segini kamu pasti lagi keluar gitu. Iya, benar banget. Itu salah satu kisi-kisi buat yang masih ragu, mungkin buat sekolah keluar, apalagi cewek gitu ya, apalagi cewek. Mungkin ada pesan-pesan tambahan dari PM buat yang masih berjuang atau masih ragu. Biasanya tuh apalagi cewek sih, emang cewek tuh kadang kayak ngerasa aduh bisa nggak ya udah ya belum dicoba gitu. Mungkin bisa kasih motivasi dan pesan-pesan buat teman-teman, walaupun di masa pandemi kita juga tetap bisa memperjuangkan apa yang belum kita capai gitu. Kayaknya aku emang anaknya ngebolang tuh. Mandiri. Enggak mandiri juga. Ya mungkin bisa dibilang ya. Apa ya? Aku sih sempat baca sekilas suatu buku. Apa ya? Aku lupa judulnya apa. 40 Days in Europe. Pokoknya ada 40 days gitu, aku lupa deh. Pokoknya tentang angklung gitu. Jadi kebetulan penulisnya aku kenal juga sama Kang Maul namanya. Jadi Kang Maul ini orangnya nggak kenal takut gitu. Jadi beliau itu pernah apa ya, pokoknya aku lupa kejadian detailnya kayak gimana. Pokoknya intinya jangan takut untuk melangkah, insya Allah akan memberi bantuan di situ gitu. Jadi aku juga berpikir kalau aku udah melewati begitu banyak tahap untuk bisa mencapai kuliah di Todai, dan nggak mungkin Allah menelantarkan aku udah nyampe sana gitu, dan nggak mungkin juga Allah tuh misalnya lagi berpaling dulu sebentar gitu, terus aku tuh daftar terus ikut seleksi terus pas balik lagi loh kok si Putri udah keterima gitu. Nggak kayak gitu, pasti semua tahapan itu pasti Allah yang bimbing, dan apa ya, jangan takut. Iya. Ini pesan buat semuanya mungkin yang masih berjuang. Mungkin masa pandemi ini memang berat ya buat semua orang, buat segala sektor, tapi ini bisa dijadikan peluang untuk kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya, karena kita semua kan juga dunia ini sedang berjuang untuk segera berakhir pandemi ini supaya kita bisa hidup normal lagi, perekonomian juga bisa tumbuh lagi gitu. Jadi kita manfaatin masa-masa pandemi ini, masa-masa kita banyak waktu luang untuk bisa kita manfaatin di rumah, untuk belajar, semua persiapan yang diperlukan untuk daftar sekolah lagi atau untuk apapun tujuan kita, itu kita bisa siapin, dan kita siapin dengan maksimal. Yang pasti jangan patah semangat dan jangan menyerah. Jangan menyerah, dan jangan lupa juga ada pemegang kuasa yang akan membantu kita, menolong kita, menuntun kita ke jalan yang terbaik. Terima kasih banyak PM buat hari ini udah menyempatkan hadir di sini. Tika, udah ngundang. Iya. Semoga bermanfaat. Amin. Acara kita hari ini, dan semoga lancar persiapan menyusul suami ke Jepangnya juga. Amin ya Rabbal. Terima kasih sudah nonton kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Bye-bye. Assalamualaikum.